Foto-foto guys, baiklah di sini kita akan menelusuri kebudayaan dan sejarah musiknya. Ayo ikuti guys. Kan namanya nih amben. Amben itu biasanya digunakan selain tempat ruang pengantin perempuan, tempat tidur pengantin perempuan, juga tempat di mana digelar teriakan. Nah, kalau ini pakaian pengantin suku Kerinci. Oh, suku Kerinci. Kalau Kerinci ini dari dulu lah sampai sekarang. Iya. Gak tahu kalau yang tambah modernnya. Karena kan semua dimodifikasi. Mulai dari pakaian terus adat gitu. Jadi modern. Yang gak berubah itu ada. Iya. Karena di Melayu itu bukan syarat bersandi kita pulang dulu, tapi adat bersandi syarat bersandi kita pulang. Ketika mereka rapat, mereka harus memenuhi adat, baru ke agama. Sebenarnya kan terbalik. Seharusnya kita ini kan agama dulu. Kalau adat itu kan dia tidak bisa merubah kadang-kadang dengan adatnya setelah ada itu. Nah, itu. Ini pakaian suku pengantin kubu. Ya. Mungkin orang kubu tuh terinspirasi dari pikiran sendiri. Kita di hutan. Nah, mereka menggunakan daun kayu, kulit kayu. Apa itu ya? Ya bukan kulit kayu yang diambil, kemudian dipukul-pukul sampai lembut, direndam 1 minggu di air, baru dia lembut, baru bisa dipakai dengan baju. Kayunya ada kayu khusus atau bagaimana? Iya, ada kayunya. Jadi nggak sembarang kayu gitu? Enggak ya? kayak barang kayu. Ini cara orang kubu untuk pernikahan. Itu biasanya dulu orang tempat lumbung padi. Tempat lumbung padi guys. Buat juga di sini ya, buat dimuslimkannya. Ya karena kan ini benda-benda sejarah. Jadi zaman dahulu itu orang menyimpan padi untuk induk-induk padi untuk ditanam kembali itu di sini. Oh, di Mungkin dalam sini ya, Bu? dianggap ini bahan kayunya ini kan bisa menahan, mengawetkan sekalian padinya, induk padinya gitu. Tahan kalau dalam ini. Nah, terus dia juga memakai lambang di sini. Nih, lambang apa? Tahu nih lambang apa? Nggak tahu. Itulah kamu melihat gak ini apa? Ini Coba. lambang. Apa? Guys. Apa nih ya? Jadi lambang wanita. Lambang. Nah, jadi Lambang wanita. makna dari tempat ini, wanita itu lambang kesuburan. Nah, jadi ya mungkin arah ke situlah padi itu tumbuh subur dengan ada ini vagina wanita. Iya. Ini lambang kesuburan. Mungkin boleh kita ke dalam, Bu. Oke guys, kita sekarang mau ke dalam gua. Ini adalah miniaturnya. Buat Tiongkok yang ada di Kota Jembatan. Iya, buat yang punya kan ada memang di Iya. Tangsel. Sampai sekarang masih banyak para wisatawan ke sana gitu ya. Iya. Di bangku itu Gua, guys. banyak buah-buah. Iya, banyak ini. Nanti guys, gua miniatur guys. Ya. Nah, ini kan kalau dulu goa ini orang bilang kok ada gambar tengkorak. Iya, Bu. Kalau zaman dahulu ketika ada perang-perang orang larinya ke gua, ke hutan. Iya, Ada ke hutan. tengkorak. Sehingga mereka kita nemukan tengkorak-tengkorak di sana. Mereka sampai meninggal kadang mereka di sana. Oh, iya. Berlindung di bawah gitu ya. Iya, berlindung. Sampai bertahun-tahun gitu ya. Iya, sampai bertahun-tahun mereka nggak keluar kan. Oh, makanya dia udah mati di sana gitu. Oh, ini jadi udah habis ya, Bu? Iya, ada nih uang ini. Baiklah guys, kita masuk ke dalam ruang khusus guys. Bisa guys. Ini ada gong perunggu. Ini berasal dari Cina abad ke-12. Saya di sini ada 12 guys.
Jadi yang ditemukan di Candi Muara Jambi ini. Di Candi Muara Jambi ditemukan. Jadi berasalnya dari dinasti Song. Song. Nih. Jadi ini ada juga arca di Laksmi. Ini arca di Laksmi ini juga ditemukan pada haluan kapal sebagai dewi petunjuk jalan. Biasanya digunakan kapal, ada kapal layar ditaruh di depan sebagai dewi penunjuk jalan. Jadi setiap kapal Itu kepercayaan dari orang-orang Hindu. Oh, Hindu ya, Bu. Ya, Guys. ya. Ditemukan di Tanjung Jabung Timur Itu tahun apa? 1981. guys, yang Kalau yang itu Atau fragmen guys, tangan arca. gambaran di ya, Jabung Timur. Ya, Ya guys, ini arca Buddha. ini adalah arca Buddha guys, arca Buddha tangan seperti tangan guys. Di Muara Jambi juga ditemukan 1997. Itu arca Buddha. Ini ada tali pinggang emas. Ini punya emas. Ya, sabuk emas namanya. Mm-mm. Nah, sabuk emasnya diketemukan di Desa Limbur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu asli ya, Bu? Asli. Itu tuh pakaian untuk Mungkin biasanya digunakan oleh dulunya saudagar-saudagar yang datangnya kaya-kaya itu. Mereka kan suka pakai nih tali pinggang emas. Nah, jikalau yang apa ini, Bu, namanya? Kalung emas ya? Iya. Ikat pinggang. Ikat pinggang emas. Ikat pinggang emas. Nah, ini tuh termasuk ke yang mana, Bu? Yang dari 3 itu? Maksudnya Yang kalau pertama itu itu kan kalung. dari titipan masyarakat. Oh, ini ya biasanya kalau yang seperti ini bukan titipan, Oh. dibeli. kalung ini guys. Oh, ini dibeli ya, Bu? Iya, dari pemerintah. Mm-mm. Karena kalau titipan kan bisa diambil. Ini kan barang-barang tidak boleh dimiliki. Karena dia milik orang-orang masa lalu yang ditinggalkan atau yang mereka meninggal, barangnya ketika digali ditemukan lah ini. Iya. Sama dengan kalung itu. Iya, kalung. Kalung emas Tanjung Jabung Timur, tali pinggang emas sama nih, temukan di Tanjung Jabung Timur. Karena dulu para saudagar, pedagang dari Cina, India, Arab itu datangnya alirannya dari sana. Mereka sudah membawa sesuatu dari negaranya masing-masing. Nah, kalau ini patung berlapis emas nih. Berlapis emas Nih, guys. arca Apolokistes Suara ya itu nah. Ditemukan di Rantau Limau, Manis, Kecamatan Tabir, daerah Kabupaten Sarawangun. Ditemukan tahun 1975. Berarti ini apa? Untuk perawatannya juga Iya. harus diperhatiin kan, ya? Betul, dia harus diperhatiin, harus dirawat, jangan ada jamur, gitu. Jadi terus kita dijaga karena ini harganya bukan ratusan juta lagi. Berlapis Miliaran. emas. Dia mahal Iya. dari sejarahnya itu. Dari sejarahnya, Antik. ya. Bahannya. Terus dia juga kalau hasil penelitian tuh dia pakai kainnya masih kain seperti songket, batik. Jadi ini sudah ada pada masa itu gitu. Sekarang kan Jambi kan disahkan sebagai salah satu daerah Sumatera yang memiliki batik. Ya, batik Jambi. Kalian mahasiswa kan bisa ikut lomba. Ada lomba karya ilmiah loh sini. Hadiahnya 6 juta satu. Karya ilmiah. Karya ilmiah. Temanya Museum Sumber Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan. Kalian bisa angkat semua koleksi yang ada di museum. Ini aksara Incung dari Tanduk Aksara Kerbau. Incung, guys. Ada di Tanduk Kerbaunya ada aksara di bambu. Zaman dulu kan orang, ya mungkin zaman dulu itu belum ada kertas lah. Iya. Mungkin orang nulis ya di mana saja lah. Ya, di batu. Tapi bukan asal menulis. Mereka menulis ini ada sesuatu yang ditinggalkan di dalam itu. Bentuk aksara. Ya, nah mereka menuliskan tentang pengobatan, tentang Nah guys, raja-raja. ada tulisannya guys. Ada di situ tentang untuk penyembuhan penyakit, itu.
cara berkomunikasi zaman dulu lah ya Bu ya. Iya. Dan juga kalau untuk membacakan pengumuman seperti ini juga kan Iya, ya, ditarik gitu. Iya, itu. Sayembara kayak Ya. gitu. Ya. Iya, pengumuman untuk Tapi sayembara ini di zaman ditemukan di kerajaan. Kerinci. Oh, ini Ya, ditemukan di di Kerinci. Temukan Iya. kerinci guys. Selanjutnya Ini ada medali Turki. medali Turki. Medali Guys, Turki ini adalah salah satu medali Turki guys. yang diberikan adanya hubungan persahabatan Guys, antara medali pemerintah Turki guys. Indonesia dengan Turki. Satunya Jambi. Jadi pada masa itu zamannya Sultan Taha, dia pergi ke sana. Jadi tanda persahabatan antara Jambi dengan Turki. Mereka minta kenang-kenangan apa yang diberikan. Cenderamata begitulah ya Bu ya. Mm-mm. Akhirnya diberilah pertama kali ini dititipkan di Malaysia. Oh, terus Ada bagaimana? kan di sana di Malaysia itu kita ada keturunan Sultan Taha. Oh, iya. Ada. Oh. Nah, dititipkan di sana. Kemudian pada tahun 2012, 2021, 2001 Iya. dijemputlah dan dititipkan ke Arab Melayu. Museum Siginjai. Iya, iya. Ya. Medali Turki. Kembali Turki dan stempel itu ada stempel-stempelnya itu tanda bukti. Pakai cap-cap stempel. Oh, ini kertasnya Bu ya. Ya, Tandanya gitu. piagam bertulis. Jadi ada piagamnya nih. Mm-mm. Nih. Itu ada stempel kerajaan zamannya tulisan huruf Arab nih. Nama stempelnya Oh, tuh ini Wiro Kusumo. kebetulan piagamnya berbahasa Arab gitu ya. Iya, berbahasa Arab. Karena kan Turki. Orang Oh Turki. iya. Ya. Kebetulan kami dari prodi pendidikan bahasa Arab nih Bu. Oh iya. Berarti ngerti dong kalau bisa udah. Iya, kalau Arab Melayu. jelas Ibu. Ini bahasa Arab Melayu atau bahasa Fuspa ini ya? bahasa yang menceritakan tentang ini. Oh, ini bahasa Arab asli atau bagaimana Bu? Ya sepertinya sih asli Arab lah. Bertuliskan Arab bahasa Melayu. Iya, Oh, Arab bahasa Melayu Melayu. berarti iya. Berarti Arab Melayu. Arab Melayu. Arab Melayu. Keren, guys. Bukan Arab Mekah ya. Iya. Kalau ini kalau zaman dulu orang-orang kita pakai kebaya kan. Ini untuk penitinya. Itu ada kepala pending, gelang. Ini semua gelang-gelang untuk pakaian adat. Ya biasa sering lihat yang itu untuk Kayak di kerajaan-kerajaan. sirip. Dia untuk nari, untuk acara-acara adat biasa dipakai oleh nenek mama. Kalau yang di sini yang umurnya paling tua yang mana? Ada nggak? Yang Semua paling tua nih, Oh. semua ratusan tahun lalu. Ini ada keris Seginjai. Oh ini. Oh ini. Ini duplikatnya keris Seginjai. Tapi yang asli kan ada di Museum Nasional. Oh. Dekat Senggiji guys. Jadi keris Seginjai ini kalau kita lihat di Museum Nasional itu ditempatkan tempat yang khusus. Karena beda dengan keris-keris yang ada di Indonesia. Kenapa beda? Keris ini dibuat menurut cerita zaman dahulu kan keris ini dibuat untuk membunuh orang kayu hitam. Karena orang kayu hitam itu sakti, nggak bisa dibunuh dengan keris sembarangan. Dicarilah empu yang mampu membuat keris ini. Nah, dilihat dulu Jambi itu memiliki kekuatan apa? Ternyata sungai, ada melewati 5 sungai, terus lempeng tembaganya jadi 9 lempeng tembaga. Itulah membedakan ke sini yang keris lain. Ini keris lain cuma satu, campuran bendahnya. Lalu setelah keris ini dibuat untuk tujuannya untuk membunuh orang kayu hitam gitu ya. Jadi orang hitamnya dengar ketika itu kan orang Jambi di duduk di rajanya saat itu adalah abangnya orang kayu hitam, Iya. pakai pinang. Nah, karena saat itu upeti ini selalu dikirim ke Mataram, perjanjian mungkin dari itu perjanjian
semua upeti dikirim ke Mataram. Jadi orang kayu hitam merasa tidak terima, kok milik kita, punya rakyat kita, kok orang lain yang senang, kok dikirim sama. Akhirnya dia menghalangi ketika benda upeti itu dikirim ke Mataram, dihalangi oleh orang kayu hitam. Disitulah Raja Mataram marah. Siapa dia? Nah, situlah dicarilah kelemahannya. Tapi akhirnya kena orang kayu hitam dengar dia mau dibunuh, terus dicarinya pembuat keris itu. Pergi dia ke tanah Jawa. Lalu bagaimana itu? Hah? Akhirnya Dia orang hitam menemui empu yang tukang bikin ini, temu dengan dia ketemu, dirampas oleh orang kayu hitam. berarti tidak jadi terbunuh oleh keris ini ya, Bu, Tidak ya? bunuh ke sini, Iya. karena dia Sudah merampasnya tahu. dengan yang bikin langsung. Iya, iya. Sempat dengan raja. Ya, karena orang kayu hitam itu dikenal dengan orang yang gagah perkasa. Iya, Karti deh. Kan ada Sampai lagunya tuh. dilakukan. Iya. Nah, jadi Orang kayu hitam. saat itu orang kayu hitam berhasil merebut ini, akhirnya kerajaan Mataram menyerahkan ke sini dengan orang kayu hitam. Dianggap dia menang lah gitu. Dia kalah. Kita punya tahun-tahun lama. Baju manten. Ya, ini baju pengantin daerah Rawalangun, Solang guys nih guys. pengantin perentak daerah Bangko. Nah, kenapa baju kurungnya dari Saralangun, dari Bangko ini di masterpiece-kan, Bu? Ya, karena mungkin asal dulunya tuh mereka udah punya baju kurung seperti ini. Kan sebenarnya ini baju Melayu. Mungkin di sana juga banyak orang Melayu kan. Dan Nah. keistimewanya ini terbuat dari emas atau Ya, berlian gitu ya, dia Bu? bajunya ditempel dengan emas-emas, itu sebenarnya emas-emas itu. Aslinya, Bu, Iya, ya? dia tempel dengan emas, dengan benang emas. Ini guys. Ini kainnya, Bu. Itu kain songketnya ya, Bu, ya? Iya. Emas guys. Ada Jadi ini ada makna. Jadi sini. Jadi bahan kainnya emang zaman dulu, orang zaman dulu tuh selalu pakai pakaian untuk ada tuh warnanya gelap-gelap. Kalau nggak hitam, merah hati, merah marun gitu. Nah, biasanya digunakan itu. Nah, di sini ini ada nih namanya tuh baju kurung nih, tangannya tuh lurus. Dia memiliki makna. Jadi maknanya kita sebagai wanita selalu mengeluarkan uang atau belanja setelah menikah harus sesuai dengan kesanggupan suami. Jadi jangan besar dari pasak daripada tiang. Oh, iya. Jadi pengeluaran sesuai dengan yang masuk gitu, pendapatan. Terus, Seperlunya aja. seperlunya aja. Nanti di sampingnya itu ada sini potongan sini ada garis di sininya. Itu kantong ya, Bu? Bukan, namanya sikat. Sikat. Maknanya seorang wanita kalau sudah punya suami tidak boleh menceritakan ke isi dari kehidupan dia sama suaminya dengan orang lain. Apapun masalahnya rumah tangganya harus ke suami. Ya dijaga, tidak boleh dibuka atau ke aib gitu. Iya, Aibnya karena tidak itu termasuk boleh. aib. Aib. Ya. Nah, itu ada tandanya. Terus kalau bajunya zaman dulu tuh kalau untuk ibu yang sudah menikah itu 5 cm di bawah lutut. Oh, beda ya, Bu, dengan yang belum menikah. Kalau masih gadis 5 cm di atas lutut. Itu tandanya. Jadi kalau mereka sehari-hari kan untuk hari-hari pakaian seperti itu. Oh, iya. Ya. Beda nih ya. Beda dengan yang gadis dengan yang sudah tidak gadis. Belum menikah. Sebenarnya peninggalan zaman dahulu ini syarat dengan makna ya, Bu. Betul, orang dulu bukan asal buat. Tapi mereka itu apa yang mereka buat, apa yang mereka bikin, apa mereka ciptakan itu mereka sudah pikirkan untuk masa anak-anaknya dahulu. Terus mereka memiliki makna berdasarkan agama, adat istiadat. Jadi mereka memikirkan syaratnya ya. Jadi memikirkan itu harus ada manfaatnya. Kita pakai baju sekarang apapun kita pakai, tahunya kan selalu ngerti kita. Mereka udah punya mana. Jadi orang dulu tuh lebih hebat dari canggih dan lebih canggih dari teknologi. Karena mereka membuat sesuatu tuh dengan rasa tulus, ikhlas, tidak memikirkan apa nanti dapat hasil apa tidak. Pokoknya mereka ikhlas mengerjakannya. Sehingga hasilnya juga luar biasa. Kalau sekarang orang kalau nggak mikirkan duitnya atau apanya, cobalah kita bayangkan. Orang berjualan misalnya, laris itu makanannya. Tadinya besar, ya dak, orang beli rame.
Ketika udah rame, dia merasa wah harus dikecilin dikit nih. Iya. Ya. Biar dia untung. Nah, gitulah manusia sekarang. Kalau dulu nggak ada mikirin kayak gitu. Ternyata barang-barang dulu itu adalah sejarah yang benar-benar memberi informasi kepada generasi penerus. Yang Ya. memiliki makna yang tersirat ya. Bu. Ya, memiliki makna yang tersirat. Bukan sembarang bikin. Itu ada selendang kaligrafi. Selendang kaligrafi itu Senang kaligrafi guys. juga udah 300 tahunan usianya. Tapi Selendang kaligrafi. digunakan biasanya zaman dulu untuk penutup keranda mayat, untuk penutup mayat. Ini. Ya kan? Selendang Tapi dia bukan kaligrafi, sekedar guys. penutup, dia memiliki makna di dalamnya. Ada maknanya semua nih. Jadi hubungannya tetap dengan Allah. Isinya mengenai tentang raja-raja. Ya, ini. Jadi semua yang dibuat itu pasti tidak ada sembarangan dibuat. Nih, abadnya aja abad 19 Masehi. Sekarang udah abad berapa? 21 ya. 21. 20. Ya, 21 memang. Iya. Berapa abad? Iya. 19, 20, 21, hampir 300 tahun. Iya. Orang tua. Sama ini. Harga Eropa dengan kita Cina berwarna merah. Kalau di Gentala Arsy itu kan ada suatu Al-Quran mushaf yang besar. Ya, Itu ditulis oleh 6 orang, Bu. ya itu kan baru Seorang tuh. penghafal Al-Quran. Ya, itu kan baru dibuat. Kalau ini sudah semenjak 300 tahun juga ini sudah. Dari zaman dulu ya, Bu ya. Ya, dari zaman dahulu. Dan itu ya ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Somad. Ditemukan di Madiangin, Kabupaten Sarolangun. Diperkirakan sudah abad ke-19 Masehi. Tapi sampai karena kita ditaruh di museum, makanya dia bisa terawat tahan karena dia dikasih perawatan. Dan ini pun bukunya, kertasnya sudah agak menghitam. Ya, karena kan sudah lama. Tapi tidak hancur gitu, karena dia dirawat. dan juga ini masih pakai kertas yang dari kulit gitu. Ya, itu dari kertas Eropa dengan tinta Cina. Dengan ditulis dengan rasa cinta. Ini kan luar biasa nih. Bisa sebagus itu ya. Orang memang paham dengan tulisan Arab. Jadi terdiri dari 620 halaman isinya tuh. Terdiri dari 600. 20 halaman. Itu masih lengkap ya Bu? Itu masih lengkap. Apanya? Itu Al-Quran itu halamannya Iya, lengkap. iya lengkap itu. Masih lengkap. Kira di ujung-ujung tangannya tuh. Nah. Jadi memang kalau tentang peninggalan sejarah budaya Melayu ini ada hubungannya semuanya dengan Islam, Bu ya. Iya, berkaitan. Islam, Hindu, Buddha. Tapi kebanyakan Islam ya, Bu ya. Ya. Tapi kalau sebelum kita bilang kebanyakan Islam, taruhlah mungkin karena ada Buddha dan Hindu. Karena dulu masyarakat yang banyak datang dulu kan dari Ya, sesuai pada masa. ya, tapi dari daerah-daerah luar tuh kalau India mereka Islam datang ke sini. Uang mata uang, ada uang golden Belanda, ada uang Belanda, terus kita juga ada menyimpan uang kertas, ada juga kupon penukaran. Jadi kalau kupon penukaran itu uang asli dari Indonesia yang pada tahun 1948 Indonesia mengalami krisis uang. Jadi ketika krisis mata uang itu nggak ada uang lagi beredar di Indonesia. Akhirnya pemerintah merintahkan seluruh provinsi mencetak uang sendiri dan uang itu digunakan dalam kalangan provinsi itu sendiri bisa untuk penukar beli belanja. Tukar barang. Sekalian mahasiswa Yahudinya, kami menghimbau selaku orang museum pertama ya, kita di sini tuh tempat museum adalah tempat penyimpanan benda-benda sejarah.
Jadi sebagai generasi muda, kalau datang berkunjung, berjalan-jalan kemana, jangan datang dulu ke mall, jangan datang dulu ke tempat yang wisata-wisata, tapi kalian harus datang dulu ke museum. Kenapa? Karena museum adalah tempat informasi seluruh yang ada di daerah kita, Orang Jambi gitu khususnya. Jadi untuk generasi muda, jangan tinggalkan budaya, jangan tinggalkan sejarah. Karena tanpa adanya budaya, tanpa ada sejarah, kalian tidak akan mengenal masa lalu, tidak akan mengenal masa lampau. Jadi itu rajin-rajinlah datang ke museum, karena tidak akan habis waktunya 1 hari. Kenapa? Museum memiliki jumlah koleksi sebanyak 7.999. Ya, itu koleksi yang ada dari 10 jenis koleksi tadi yang sudah kita lihat. Iya. Ya, sekali lagi Ibu pesan untuk anak Indonesia harus semangat menjaga dan melestarikan budaya kita dan mempertahankannya. Jangan sampai diambil oleh orang luar. Banyak sekali contoh, salah satu Ibu kasih contoh seperti ukiran, ornamen ukiran itu di Kerinci pernah dibeli orang Jepang, dibeli dengan harga 500.000. Setelah itu mereka bikin motif tulisan, motif batik, terus mereka hakikan. Mau apa kita? Kita bilang itu milik kita, tidak, karena mereka sudah dihakikan dulu. Iya. Maka dari itu anak-anak juga bisa, kalau ada memiliki barang-barang berharga, informasikan ke museum atau kalian hakikan. Sekarang di Dinas Pariwisata tuh ada haki gratis gitu. Kalian punya apa itu mau dihakikan, silakan datang ke Dinas Pariwisata, dibantu gratis, dibayarin. Bina sejarah atau kalian punya apa karya tulis yang memang itu berisi untuk sesuatu gitu yang manfaat, atau punya buku, atau punya lagu, punya tari, boleh silakan. Ibu kasih informasi, dihakikan melalui hak cipta. Begitu ya Bu. Oke anak-anakku sekalian, semoga kalian datang ke sini, kalian mendapat manfaat yang banyak apa yang ada di museum. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Selamat belajar, semoga sukses jadi anak-anak yang sukses ke depannya. Siap Bu. Terima kasih Bu. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, itulah pemaparan dari sejarah-sejarah dan kebudayaan Museum Jambi. Dadah guys, assalamualaikum guys.